Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan rangkaian mata kuliah komunikasi lintas budaya. Kali ini kita membahas topik worldview. Ya, jadi bagaimana penjelasan budaya mengenai kehidupan bahkan kematian. Ya, ini saya ambil dari bukunya Samovar. Oke. Jadi cara pandang atau worldview diterjemahkan ya, worldview diterjemahkan sebagai cara pandang itu merupakan cara kita sebagai manusia mengartikan eh, apa sih yang ada di sekitar kita ya, kehidupan, peristiwa, eh, kejadian-kejadian ya seperti itu. Jadi gambaran mengenai dunia di sekitar kita, bahkan juga mengenai diri kita sendiri, gimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan dunia sekitar kita. Nah, cara pandang ini merupakan unsur budaya ya, menjadi orientasi budaya baik kepada Tuhan, kemanusiaan, ya alam, kehidupan moral, semuanya sampai kematian, dan aspek-aspek filosofi lainnya yang menuntun manusia untuk bersikap dan berperilaku. Nah, di sini kaitannya dengan komunikasi adalah supaya kita tidak miscommunication dengan orang lain, kita bisa menyampaikan pesan secara lebih efektif, kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan orang, menghindari perbedaan pendapat, menghargai ya, menghargai perbedaan pendapat, menghindari perdebatan gitu, karena cara pandang orang itu berbeda-beda, tidak bisa sama semua di dunia ini. Ada kita cara pandang kita begini, cara pandang orang lain berbeda lagi gitu. Jadi uh, perbedaan pendapat, perbedaan persepsi itu amat sangat mungkin terjadi. Nah, dengan kita memahami adanya cara pandang manusia yang beragam, ini mudah-mudahan kita bisa tadi bersikap dengan baik gitu ya, kita memilih sikap lalu bersikap baik pada orang lain, berperilaku juga, perilaku kita begini, perilaku orang lain seperti apa, kita bisa pahami, kemudian tadi kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Berkomunikasi maksudnya mendengar ya, menerima pesan orang lain maupun berbicara, kita menyampaikan ke bagaimana kalau kita berbicara pada orang yang punya cara pandang berbeda dengan kita gitu. Itu apa namanya, dampaknya bagi atau kegunaannya bagi kita di konteks communication ya. Baik, nah jadi cara pandang ini kadangkala justru terjadi di alam bawah sadar kita. Kita sendiri sejak kecil mungkin diajarkan sesuatu nilai-nilai gitu ya. Kita sejak kecil sudah diajarkan beragama. Agama kan diturunkan ya dari orang tua kita. Waktu kecil kan kita belum bisa memilih gitu ya, kita mau agama apa gitu. Nah, jadi seringkali nggak dipikir kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tapi cara pandang ini sudah diturunkan ya secara turun menurun dengan keluarga, dengan lingkungan di sekolah juga diajarkan, yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi cara pandang ini bukan saja individual terkait ke sangat personal gitu, tapi merupakan cara pandang sebuah kelompok gitu. Jadi cara pandang orang Islam, cara pandang orang Kristen, cara pandang orang ini, orang itu ya dan sebagainya. Jadi uh, apa namanya, merupakan cara pandang sebuah kelompok ya, kelompok masyarakat. Nah, ini yang menjadi pemahaman kolektif, pemahaman sebuah grup gitu, yang menjadi dasar bagaimana kelompok satu itu menilai. Mungkin apa namanya, pilihan katanya bukan menghakimi lah ya. Jadi satu kelompok menilai kelompok lain gitu ya. Atau kalau di internal seorang anak atau seorang anggota kelompok apa patut gitu ya, patut diberi arahan, patut ya oke kalau dihakimi sih misalnya, oh kamu kok begini, nggak boleh begini gitu ya, cara pandang kita begini loh gitu, kamu harusnya begini, nggak boleh begini ya. Itu membantu anggota kelompok untuk tetap bisa diterima di kelompoknya gitu ya, supaya tidak terjadi konflik atau mungkin dikucilkan gitu ya di antara anggota kelompok yang lain gitu.
Baik, nah jadi, cara pandang ini banyak berpengaruh ya dalam, kebiasaan hidup kita sehari-hari, dalam masyarakat, bagaimana, memilih cara yang sesuai dengan pemikiran mereka, dengan apa yang mereka sukai, dengan apa yang mereka setujui ya. Jadi dari sikap lalu bisa, menghasilkan suatu perilaku. Nah, pandangan suatu budaya ini bahkan bisa berpengaruh ke dalam, kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik suatu negara. Jadi dari para pemimpin mungkin menganut pandangan tertentu, pemimpin yang lain punya cara pandang yang lain lagi gitu. Jadi sebuah negara itu bisa memiliki cara-cara ya dalam dalam memerintah, dalam menjalankan apa namanya kenegaraannya, kegiatan-kegiatan kenegaraannya berdasarkan cara pandang yang dianut oleh orang-orang yang ada di sebagai decision maker lah kira-kira gitu ya. Jadi ini, apa pengaruhnya sampai ke level seperti itu. Kalau di level mikro ya kita para pebisnis, businessman itu menjalankan bisnisnya, sangat dipengaruhi oleh cara pandang para pemimpinnya. Ada kita lihat, perusahaan-perusahaan yang, eee, sangat menjaga lingkungan misalnya, tidak menggunakan, apa jadi maksudnya perusahaan yang no animal testing gitu ya, tidak melakukan tes kepada, hewan, ada perusahaan-perusahaan yang, benar-benar anti plastik, menggunakan kemasan-kemasan yang, apa namanya, ramah lingkungan ya seperti itu. Itu, mmm, benar-benar dipengaruhi oleh cara pandang, pemimpinnya gitu ya, dan orang-orang di dalamnya. Sampai kepada perlakuan terhadap, ke sosial gitu ya, termasuk di bisnis. Jadi kepada customer terutama, kepada masyarakat atau komunitas sekitarnya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana mereka bersikap kepada, customer-nya gitu, itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang. Cara pandang ini nanti kita lihat banyak dipengaruhi oleh agama. Bagaimana agama mengajarkan berbuat baik pada orang, mengajarkan, ramah lingkungan gitu ya, mengajarkan jujur kepada orang lain dan sebagainya itu, eee, ujungnya ke sana gitu ya. Jadi, dampaknya bisa sampai kepada kehidupan sosial, ekonomi, bahkan sampai ke negara, ya. Nah, dengan mengerti pandangan, suatu budaya ini, kita bisa lebih tepat berperilaku supaya, kalau kita ada di lingkungan, A, kita bagaimana bersikap pada mereka gitu ya, kita berkomunikasi tadi saya katakan, berkomunikasi dengan orang lain itu bagaimana, kita bisa paham, orang lain itu seperti ini kenapa, karena memang cara pandang mereka berbeda. Mudah-mudahan, eee, tidak menimbulkan konflik ya dengan memahami seperti ini. Jadi, eee, tidak mungkin, semua orang itu punya cara pandang yang sama. Jadi berbeda pendapat itu boleh ya, tapi jangan lalu berdebat atau menimbulkan konflik. Kita tidak bisa mengatakan cara pandang kita itu benar, dan orang lain salah gitu ya. Kalau orang lain, bisa dibilang salah, mereka juga bisa bilang kita salah gitu. Jadi, bukan soal benar atau salah, tapi berbeda ya, berbeda aja udah. Jadi kita lebih bisa menghargai, pendapat orang lain mengatakan begini, ya it's okay gitu ya. Itu kalau dalam tahap pendapat gitu ya, tapi kalau dalam tahap sudah akan diambil keputusan, ya silakan siapa pengambil keputusannya. Misalnya di dalam satu perusahaan gitu ya, ada 2 CEO yang, berbeda pendapat. Ya akhirnya diambil CEO-nya yang maksudnya presiden direkturnya atau yang paling topnya gitu ya di perusahaan itu bagaimana gitu, apa keputusannya gitu. Nah mudah-mudahan di dalam suatu perusahaan itu tidak, banyak terjadi perbedaan pendapat sejak awal. Jadi sampai bisa, menjadi, pucuk pimpinan, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi tim yang baik, itu biasanya memang punya cara pandang yang, sama gitu ya. Baik. Nah, jadi di sini cara pandang bisa mempengaruhi sikap dan perilaku ya, menuntut masyarakat bahkan tadi bukan hanya soal sosial tapi juga bisnis ya, ekonomi, politik dan sampai ke negara. Jadi dasar budaya suatu negara dan faktor-faktor penentunya itu yang paling penting adalah
cara pandang tadi yang bisa diambil atau dipengaruhi oleh agama ya, agama atau kepercayaan filosofis lah gitu ya. Jadi cara pandang, persepsi, komunikasi itu benar-benar saling terkait. Inilah yang menentukan sikap seseorang dalam hidupnya. Oke, contoh dia orang Tibet ya, orang Tibet itu bagaimana? Dia punya filosofi tertentu, punya cara pandang tertentu, bagaimana dia bertindak, berbicara gitu ya, berpikir hormat dan hati-hati pada orang lain itu apa namanya sangat-sangat terlihat. Boleh dibaca-baca tuh cerita-cerita tentang orang Tibet ya. Oke. Nah, jadi cara pandang ini dapat dilihat secara religius maupun non-religius ya, seringkali kita sebut sebagai sekuler atau humanis. Nah, agama di sisi lain itu merupakan cara pandang yang sudah ditemukan di setiap budaya gitu ya, sejak sejak beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Nah, inilah yang menjadi penuntun gitu ya. Cara pandang ini benar-benar erat kaitannya dengan kepercayaan dan praktek-praktek agama. Nah, agama ini diterapkan dalam institusi sosial ya. Jadi kita apa namanya penganut ya, para penganut agama Islam, para penganut agama Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya. Nah, ini diturunkan melalui institusial ya, bisa masyarakat, bisa keluarga, itu dengan tradisi. Bagaimana berdoa, bagaimana sembahyang, sholat, menjalankan ritual-ritual agama, juga dengan kitab suci yang kita punya gitu ya, kepercayaan dan praktek bukan pemujaan dalam arti ini praktek apa namanya ibadah lah gitu ya, praktek ibadah yang diajarkan turun temurun gitu. Oke, jadi agama itu sekali lagi merupakan pedoman dalam yang menentukan cara pandang orang ya. Kita tidak bisa pisahkan bahasan tentang cara pandang dengan agama gitu ya, itu kaitannya erat sekali. Oke, kita lihat contoh. Di agama Islam itu memberi wawasan bagi penganutnya dalam persepsi mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Banyak sekali ya, ini saya ambil contoh saja. Bagaimana laki-laki sebagai pemimpin keluarga gitu ya, seorang istri harus mengikuti panduan dari suami, dari laki-laki gitu ya, sebagai sebagai imam disebutnya gitu ya, laki-laki gitu. Bahkan di beberapa aturan sampai pada hak waris itu perempuan mendapat porsi yang lebih kecil dibanding laki-laki ya. Itu sampai detail seperti itu di apa namanya dijelaskan. Tapi di sisi lain pun Islam juga mengajarkan bagaimana laki-laki harus menghormati perempuan gitu. Misalnya dalam hadis ada disebut ada seorang penganut gitu ya bertanya pada Nabi, siapa yang harus kita hormati? Dijawab oleh Nabi, ibumu gitu ya. Terus oke, kedua siapa lagi yang harus kita hormati? Ibumu. Sampai 3 kali ditanya, jawabannya ibumu gitu ya. Jadi setelah itu baru yang lain. Atau ada juga kisah pada saat Nabi sholat gitu ya, lalu ada uh, seorang ada ibu, sorry, saya lupa ceritanya. Jadi maksudnya kalau ibumu memanggil gitu ya pada saat kamu sholat itu boleh dibatalkan gitu ya, boleh dibatalkan menjawab misalnya seorang apa ibu sedang sedang memanggil gitu ya, nanti kita sholat lagi lanjutkan gitu. Sampai seperti itu kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana kedudukan perempuan itu pun walaupun kedudukan laki-laki itu ada di atas perempuan, tapi perempuan juga tetap dihormati gitu ya oleh laki-laki gitu. Itu banyaklah contoh-contoh apa cerita, kisah dan arahan ya dari agama Islam. Oke, itu contoh saja. Kemudian Alkitab di agama Kristen dia menyatakan bahwa kedudukan manusia di muka bumi ini sangat tinggi gitu ya. Jadi saya kutip di sini beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara dan atas semua yang bergerak di atas bumi. Kira-kira gitu. Maksudnya apa? Orang itu manusia itu di bumi jangan diam-diam aja gitu ya. Jadi perlu apa namanya berusaha gitu, perlu memanfaatkan ini kita sudah diberi kekayaan alam ini kita kita
berdayakan gitu ya untuk kesejahteraan manusia gitu, karena memang manusia itu sudah diberi kedudukan yang paling tinggi sebagai makhluk hidup yang paling mulia di bumi gitu ya. Oke, itu contoh, mungkin yang lain banyak lah ya. Kemudian agama Shinto itu juga ya, ini contohnya mengajarkan kecintaan pada alam, bagaimana mereka itu sangat-sangat memelihara bumi, memelihara alam, apa namanya, ramah lingkungan lah kalau sekarang dalam praktek-praktek bisnis gitu ya, supaya sebaliknya alam juga ramah pada manusia gitu ya. Baik, ini hanya contoh. Nah, sebaliknya ada sekularisme ya. Sekularisme itu kita lihat dulu, kalau agama itu kan membantu orang memahami kehidupan gitu ya. Bagaimana kita mengakui adanya yang maha kuasa, kita bergantung kepada Tuhan gitu ya, bahwa kita tuh harus menjalankan begini-begini untuk mendapat perlindungan di bumi sampai di akhirat gitu ya. Kira-kira kalau agama begitu. Nah, kalau sekularisme itu lebih percaya sepenuhnya dengan hal-hal di saat ini gitu ya. Jadi mereka itu percaya banget dengan pengetahuan, dengan metode ilmiah gitu. Bahkan ada yang sangat ekstrim mengatakan manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Jadi tetap kok bisa hidup di dunia gitu ya. Mereka memisahkan antara dunia dan akhirat. Walaupun nanti ada akhirat atau mungkin ada sebagian yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian gitu ya. Ya udah nanti aja gitu. Itu urusan nanti gitu. Pokoknya sekarang jadi sekularisme itu mengajarkan kita untuk menjadi baik di sini dan sekarang gitu ya. Jadi ya sudah, pokoknya kita menggunakan kemampuan kita sendiri untuk menemukan kedamaian, untuk baik di bumi, untuk kehidupan saat ini gitu. Jadi tidak menghubungkan dengan apa yang nanti setelah kematian gitu. Kalau kita di Islam saja kan ada, kita berbuat baik lo nanti dapat pahala, nanti dapat kehidupan di akhirat yang baik, seperti itu, masuk surga dan sebaliknya ya. Jadi apa yang kita lakukan di bumi, di dunia sekarang itu akan berdampak ke kehidupan nanti setelah kematian gitu ya. Kalau itu kan ada masuk surga atau neraka kayak gitu. Nah, kalau orang sekularisme tuh enggak, pokoknya yang di sini aja, sekarang aja udah gitu, nggak ada urusan sama nanti gitu ya. Itu pandangan. Jadi tentu tentu kalau kita di masyarakat pada umumnya sekarang tidak banyak yang menyatakan saya sekular gitu, enggak, tapi itu mungkin ada orang-orang seperti itu ya. Bahkan kalau yang di negara-negara lain ada yang disebut agnostik ya, agnostik. Kalau kita di Indonesia kan jelas aja di KTP udah ditulis nama, tanggal lahir, agama gitu ya. Jadi udah pasti harus ditulis agamanya apa gitu. Dan agama yang diakui di Indonesia ada 5 itu ya, 5 apa 6 sih sekarang, ada Konghucu ya. Oke, seperti itu. Jadi nggak ada tuh kalau agama terus titik dua kosong gitu, nggak ada ya kalau di Indonesia. Jadi ini hanya saya tunjukkan bahwa ada loh di bumi ini ada orang-orang yang memang tidak percaya kepada suatu agama, dia sekular aja gitu ya, atau agnostik disebutnya. Jadi dia percaya ini lebih tengah daripada sekularisme. Jadi dia percaya akan sesuatu yang maha kuasa gitu ya, bahwa kita harus hidup baik sekarang, bahwa nanti kita ini segala macam itu ada, tapi dia tidak menganut pada suatu agama. Agama itu dianggapnya sebagai hanya ritual gitu ya. Jadi label aja gitu. Jadi agamanya apa? Kristen, Hindu, Buddha, Islam atau apa gitu, enggak. Pokoknya aku agnostik. Aku percaya ada yang maha kuasa. Aku percaya bahwa ini alam dibentuk atau diciptakan oleh suatu zat yang maha kuasa. Aku percaya, tapi ya udah, saya nggak menjalankannya sebagai suatu ritual, sebagai agama apa gitu ya. Oke, itu untuk wawasan aja ya. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang menganut seperti itu. Baik, saya tunjukkan lagi ada satu konsep ya, disebut spiritual atau material. Jadi spiritual itu fokus pada aspek-aspek sakral gitu ya, yang dalam hidup ini kita jalani begitu, bukan atau dibandingkan dengan material ya. Jadi kerohanian lah gitu ya. Jadi tempat bagaimana kita itu mencari tujuan, arti, nilai kehidupan, itu ujungnya ya. Jangan dianggap susah dipahami ya, tapi maksudnya penerapannya kepada kita itu adalah ya sudah,
sudah dengan kita mengerti nilai kehidupan ini, bahwa sekarang kita harus baik dan sebagainya, kita harus ramah lingkungan dan sebagainya. Itu kan penerapannya kepada praktek-praktek kita sehari-hari gitu ya. Bagaimana kita bersikap pada orang, bagaimana kita berbicara pada orang, bagaimana kita menghormati orang-orang berbicara, itu kalau kita komunikasi ke sana gitu ya. Baik, jadi di sini spiritual balik lagi memiliki tujuan yang sama dengan organisasi keagamaan. Bagaimana orang itu mencari kedamaian, mencari ikatan dengan alam, arti hidup ini apa sih ya. Begitu begitu didapatkan, begitu memahami suatu cara pandang ini, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman tadi, pedoman dalam bersikap dan berperilaku gitu ya. Oke, jadi pedoman hidup seperti keluarga, suku, sampai ke negara tadi ya, agama itu menjadi pedoman, bahkan menjadi identitas. Tadi di KTP ditulis gitu ya, identitasnya agamanya apa gitu. Nah, agama ini memiliki tradisi. Dia ada struktur, ada disiplin, apa yang boleh dan tidak boleh, bagaimana berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bagaimana berperilaku di dalam suatu komunitas, dalam suatu masyarakat gitu. Itu semua diatur ya. Jadi agama itu mengikat manusia dengan hal-hal yang sakral, bersama-sama dijaga apa namanya, tradisi itu secara turun menurun dan menjadi terpelihara gitu ya, cara pandang mereka itu terpelihara gitu, tidak hilang ya. Nah, manusia ini butuh gitu, butuh pedoman untuk mengatur nih, saya harus gimana, ini baik nggak ya, ini benar nggak ya. Kita aja dalam kehidupan sehari-hari kan suka suka tanya gitu, enaknya gimana ya, ini saya harus apa ya, kalau begini oke nggak ya, begini baik nggak ya, bahkan sampai soal etika ya. Ini bagaimana ya kita kepada anak, kepada orang tua, kepada wanita, kepada pemimpin, kepada anak buah, pada karyawan, itu semua diatur ujung-ujungnya itu kepada cara pandang gitu ya. Nah, cara pandang ini yang tadi diatur oleh agama, banyak diatur oleh agama ya. Jadi manusia tanpa agama itu sama halnya seperti kuda tanpa tali kekang. Nah, ini ada pernyataan begitu ya, quote. Oke, jadi menentukan benar atau salah, agama dipakai untuk menjadi pedoman gitu ya, menolong kita menghadapi isu-isu, menghadapi permasalahan di sekitar kita gitu. Karena di dalam masyarakat itu kan ada mekanisme kontrol ya, kontrol sosial. Orang mengatakan, "Enggak gitu, harusnya begini, enggak etis, harusnya begini, kok kamu gitu sih? Tetangga kok gitu? Apa kata tetangga?" Nah, itu kan yang kayak gitu ya. Jadi ada mekanisme kontrol. Supaya kita itu nyaman bermasyarakat, supaya kita itu bisa siap menghadapi isu-isu seperti itu, makanya kita butuh pedoman, butuh cara pandang ini gitu ya, untuk menentukan apa yang benar dan salah, bagaimana kita mengambil keputusan, bahkan mengurangi stres. Aduh, bingung deh aku, yang satu begini, yang satu begini, aku harus apa nih gitu ya. Jadi mengurangi stres, frustasi gitu, yang kadang-kadang memang menimbulkan suatu konflik lah ya, konflik sosial gitu. Oke, nah dampaknya atau penerapannya tadi sekali lagi dalam komunikasi, bagaimana kita mengambil keputusan menyampaikannya kepada orang lain gitu ya, bagaimana kita menyatakan pendapat kita, menurut saya begini gitu ya, apa menurut Anda bagaimana misalnya ya, itu jadi bagaimana kita berkomunikasi yang baik ya. Oke, agama berhubungan dengan kelompok masyarakat, hubungan individu ya, kelompok satu sama lain. Jadi kita nggak tinggal sendiri kan, nggak tinggal sendiri di hutan gitu. Jadi kita kan hidup ini bermasyarakat. Nah, disitulah sering muncul perbedaan cara pandang ya. Nah, tapi dengan kita memiliki cara pandang atau agama, kita punya pedoman tadi ya, dan ini penting bagi kesejahteraan psikologis gitu. Bisa stres kalau kita nggak punya pegangan gitu. Oke. Nah, elemen-elemen agama di sini ada yang paling penting adalah kitab suci. Jadi setiap agama punya kitab suci yang menyediakan pedoman gitu tadi ya, bukan sebagai identitas aja. Kitab sucinya apa? Islam Al-Qur'an, Kristen Alkitab, ini apa tuh agama-agama yang lain juga ada gitu ya. Tapi bukan sekedar identitas, tapi di situ ada otoritas. Jadi apa namanya? Uh, bukan pedoman saja, tapi maksudnya sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, dan
mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu ya. Jadi ada uh, apa namanya penguatan lah gitu ya, ada penguatan bagaimana kita mengikuti ya kitab suci menjadi teladan gitu ya. Nah, ini merupakan dokumen penting yang menjadi petunjuk hingga hari ini. Oke. Nah, selain kitab suci ada ritual-ritual yang selalu diajarkan turun temurun, bagaimana kita sholat, berdoa, sembahyang, kita ritual-ritual yang lain gitu ya. Itu kenapa? Karena tanpa ritual disebut di sini ya, kesopanan itu membosankan. Kenapa sih kita harus harus hormat pada orang tua? Kenapa sih kita harus sayang pada anak misalnya ya? Itu dengan body language, dengan tuturan kata yang baik. Ngapain sih gitu ya disebutnya kesopanan itu membosankan. Tapi ini ritual loh, bukan ritual dalam arti rutin dilakukan, tapi uh, begini loh tata tata aturannya gitu ya, SOP lah kalau dalam bisnis gitu ya. Oke, disebut juga kebijaksanaan itu menakutkan, keterus-terangan itu menyakitkan. Jadi, dengan adanya ritual, semua itu dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya gitu ya. Tidak menjadi paksaan, tidak menjadi kebingungan, dan sudah dijalankan bahkan tanpa sadar tadi. Ya emang kita tuh kalau ketemu orang harus senyum, body language kita harus pada orang tua misalnya membungkuk, kita tidak sopan menunjuk dengan telunjuk misalnya gitu ya, kita arahkan dengan baik seperti itu. Jadi ritual-ritual itu atau tata cara lah gitu ya, itu yang membantu kita dalam bermasyarakat dan khususnya berkomunikasi. Oke, jadi ritual itu tindakan simbolis gitu ya, yang memang di banyak hal memiliki arti religius, tapi di sisi lain atau penerapannya adalah dalam hal bermasyarakat ya. Bagaimana sih kalau di Islam itu ada sama-sama ya sholat berjamaah, mungkin di Kristen juga bersama-sama di gereja, itu kita sama rata di muka Tuhan kan begitu ya. Jadi kita tuh sama semua di muka bumi ini. Makanya kenapa jangan nggak usah sok-sokan gitu ya. Jadi itu melambangkan kesamaan gitu ya, melambangkan kerendahan hati, pengendalian diri. Kan kalau kalau sholat sembahyang itu kan nggak bisa emosi, nggak bisa marah-marah, kita harus bener-bener emosi kita dikendalikan ya, kesadaran kita dikendalikan, nggak bisa cemberut, nggak bisa marah, nggak bisa mencak-mencak gitu. Atau kalau di Islam itu ada ibadah haji, itu jutaan orang berkumpul di satu tempat, pakai baju putih, semuanya sama, nggak ada yang beda, nggak kelihatan orang kaya, orang miskin, nggak kelihatan orang yang pinter dan bodoh, nggak kelihatan orang yang ini dan itu, semuanya sama gitu ya. Jadi dengan ritual-ritual itu memiliki arti ya, ritual itu menjadi simbol gitu. Nah, penerapannya sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi untuk bertahan ritual itu harus diturunkan ya, elemen-elemen agama ini harus diturunkan, makanya diajarkan kitab suci diajarkan kepada anak-anak gitu ya, dari generasi satu ke generasi berikutnya gitu. Nah, dengan adanya ritual dan agama ini yang tadi disebut punya otorisasi, itu boleh dibilang udah deh nggak usah banyak berdebat, nggak usah banyak tanya, emang kita itu harus sopan sama orang, emang kita itu harus rendah hati, memang kita itu sama, nggak boleh terlalu banyak berdebat, nggak boleh merasa paling benar gitu ya, kayak gitu itu ya emang udah kayak dogma gitu ya dari agama gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat kita oh oke gitu, kita bersikap pada orang lain, kita berkomunikasi pada orang lain seperti apa gitu. Dan ini pun berlaku pada antar cara pandang, antar agama gitu. Bagaimana sekarang kita di Indonesia juga benar-benar ditekankan agama itu memang berbeda, tapi kita tidak membeda-bedakan gitu ya. Jadi diversity itu ada, tapi tidak menjadikan suatu konflik gitu ya. Itu benar-benar kita PR kita, karena di Indonesia masih kadang-kadang timbul konflik antar agama gitu, antar suku, ras ya. Itu juga kalau bukan agama, kita punya cara pandang yang turun-temurun diajarkan berdasarkan budaya budaya suku gitu ya, yang tidak terkait dengan agama gitu.
kemarin di sesi yang sebelumnya kita sudah bahas ya, jadi dari budaya itu sendiri gitu. Kayak suku Jawa, suku Islam, suku Sunda gitu ya, yang memang intersection-nya ada gitu. Orang Jawa yang agama Islam, orang Sunda yang agama Kristen, ya itu oke ada gitu. Tapi eh, tadi saya bahas bagaimana di Indonesia ini kita masih punya PR bagaimana konflik ya antar agama, antar suku, ras juga ya, itu antar golongan dan antar pandangan politik. Nah, itu juga PR banget itu ya. Oke, baik. Nah, lanjut lagi ke etika ya. Jadi agama berperan penting dalam mengatur tindakan ya. Kalau etika itu sudah dalam perilaku gitu ya. Gimana sih kita bisa membedakan yang tindakan yang bisa diterima maupun yang tidak bisa diterima gitu. Misalnya karyawan buruh gitu, apakah kita pantas, apakah kita boleh menggaji mereka sampai di bawah UMR banget gitu ya. Jadi misalnya oke, perusahaannya belum bisa membayar sesuai UMR ya, tinggal urusan aja mau undang-undang. Makanya kemarin rame tuh di undang-undang cipta kerja gitu ya. Oke, apakah buruh itu kita dalam hati kecil kita atau cara pandang kita, agama kita mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada buruh gitu ya, pada buruh wanita misalnya hamil harus kerja, itu banyak tuh kan kasus-kasus ya, harus lembur malam kemudian nggak dibayar misalnya kayak gitu. Jadi etika lah, etika bisnis kalau di dalam dunia bisnis gitu ya. Etika juga termasuk di dalam etika bermasyarakat ya. Kita etika kerja di kantor antar karyawan gitu ya, etika dalam keluarga, etika di sekolah, etika di masyarakat yang lainnya ya. Nah, ini contoh aja misalnya kalau di kehidupan Islam itu dikendalikan oleh hukum yang disebut syariah ya. Kita punya hukum syariah. Di situ jelas sekali membentuk kehidupan kita gitu ya, mulai dari sholat setiap hari, memberi zakat, membantu orang miskin gitu ya. Ada berbagai institusi pernikahan itu bagaimana diatur, sampai pada pandangan-pandangan tentang kehidupan perekonomian gitu ya, perbankan misalnya. Makanya sampai muncul kayak perbankan syariah, ada makanan halal di labelin gitu ya, label halal sampai di MUI, bukan hanya makanan, kosmetik segala, ada Wardah yang kosmetik halal gitu ya. Kosmetik halal ya padahal kan nggak dimakan, tapi merasa perlu diberi stempel, diberi label halal gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya smart aja dari orang-orang bisnis, orang-orang pemasaran yang menggunakan cara pandang ini sebagai positioning ya, sebagai selling point mereka, bahwa ini loh kosmetik halal, ini loh restoran kami halal, ini loh perbankannya syariah gitu. Itu dipakai sebagai alat pemasaran karena memang setiap orang karena di Islam itu ada cara pandang seperti ini gitu ya, bukan hanya pada kehidupan hubungan dia dengan Tuhannya, tapi juga bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari sampai ke masalah konsumsi produk, jasa, produk dan jasa seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau di Buddha ini contoh bagaimana Buddha mengajarkan kebajikan, rasa belas kasih gitu ya, bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Seneng lihat orang seneng, sedih lihat orang sedih. Nah, itu ya. Jadi Buddha mengajarkan seperti itu. Mudah-mudahan di dalam penerapannya ya mereka bisa empati kalau ada nasabah atau customer yang kecewa, itu kita perlu recovery, kita perlu memberi informasi atau pesan yang baik kepada mereka. Ada komplain itu kita handle dengan baik gitu ya. Kita menawarkan produk-produk juga ditujukan untuk kebahagiaan orang, bukan untuk keuntungan materi semata-mata dari bisnis kita gitu ya. Itu kan ajaran Buddha yang seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ada Konfusius, mereka
diajarkan menghindari hal-hal yang tidak ingin orang lain lakukan gitu. Jadi selalu dikatakan kalau kamu nggak mau orang lain melakukan hal itu pada kamu, ya kamu juga jangan lakukan gitu ya. Jadi kita kerjakanlah atau lakukanlah yang sama seperti mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi saya misalnya, perlu begini-begini, ya udah berarti sama orang begitu ya. Saya perlu, makan, seporsi sekian, ya sudah berarti orang lain juga makan seporsi segitu. Saya, pengennya, hidup nyaman, begini suasananya, misalnya di hotel, di rumah sakit, di restoran misalnya ya, yang saya anggap nyaman itu seperti ini, ya sudah berarti lakukanlah itu untuk orang lain gitu. Kalau saya misalnya soal kebersihan aja, saya merasa kebersihan, meja makan, toilet, restroom, kamar hotel itu seperti ini standar saya, ya berarti itu lakukanlah untuk orang lain. Kalau saya tidak suka orang lain menunggu lama, saya, pengennya kalau nunggu makanan di restoran itu, sekian menit, ya sudah berarti lakukanlah itu untuk orang lain gitu ya. Jadi melakukan yang sama seperti yang mereka, ingin ingin melakukannya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi menghindari apa yang tidak orang lain suka gitu. Itu, simpel sebetulnya ya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa terapkan untuk orang lain. Kalau untuk sendiri jadi egois lah gitu ya. Kalau untuk sendiri maunya cepet, kalau untuk sendiri maunya bagus, kalau untuk sendiri maunya sempurna, tapi giliran diminta untuk orang lain, nggak seperti apa yang dia tuntut gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi agama mengajarkan manusia untuk menghindari kekecewaan, menghindari kesedihan bagi orang lain gitu ya. Apalagi sampai pada pembunuhan, pencurian gitu. Itu kan orang orang lain pasti nggak mau seperti itu ya. Makanya jangan jangan lakukanlah gitu ya. Sampai kepada perkataan dusta, berbohong. Kamu kan juga nggak suka kalau dibohongin, ya sudah jangan bohong pada orang lain, ya, seperti itu ya. Oke, jadi semua budaya itu menekankan pada kerendahan hati, kemurahan hati, kejujuran gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi benar-benar menjadi cara pandang kita dan penerapannya sekali lagi kepada komunikasi, bagaimana kita berbicara pada orang gitu ya. Oke. Nah, ini contoh untuk agama tadi beberapa bahasan umumnya ya. Sekarang kita lihat spesifik. Kalau di agama Kristen itu menekankan otonomi dan tanggung jawab diri sendiri ya. Bagaimana Yesus mengajarkan untuk mandiri, untuk bertanggung jawab, bahkan saya takut salah gitu ya, tapi bahkan Yesus itu dikatakan menanggung dosa umat manusia gitu ya kira-kira ya dengan dia disalib gitu. Maaf kalau saya salah tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi tanggung jawab itu luar biasa ditekankan kepada umat Kristen gitu ya. Oke, kemudian masa depan itu penting gitu ya. Tidak masalah apa yang terjadi di masa lalu tapi masa depanlah yang menentukan. Itu juga cara pandang umat Kristen. Masyarakat Amerika ya yang mereka banyak beragama Kristen itu berorientasi pada masa depan ya, selalu peduli dengan apa yang akan terjadi kemudian. Oleh karena itu, orang-orang Amerika yang punya cara pandang kuat seperti ini nggak terlalu banyak mikirin masa lalu ya. Jadi udah masa lalu tuh lewat. Yang penting kita kerja sekarang apa yang bisa kita lakukan ke depannya tuh apa. Makanya sangat visioner orang-orang seperti ini gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, apa kemajuan-kemajuan apa lagi yang bisa kita kita cari seperti itu. Mereka nggak banyak ter terpendam atau larut di dalam dalam kejadian-kejadian masa lalu yang terus dipikir-pikir. Kalau kita orang itu suka bilang baper gitu ya, baper mikirin-mikirin yang lalu, aduh kemarin kita begini, aduh udah begini ya, masa lalu ya udah gitu ya, hanya hanya sebagai sejarah tapi tidak lalu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan sekarang ya. Oke, jadi di agama Kristen menyampaikan pesan-pesan keberanian ya, menunjukkan kekuatan, bagaimana menghadapi cobaan yang banyak dicontohkan oleh Yesus gitu ya. Oke, segala sesuatu akan lebih baik di masa yang akan datang. Ada kutipan kok nggak salah
semua akan indah pada waktunya gitu ya, kira-kira seperti itu ajaran dari agama Kristen. Baik, kalau di Islam ini apa namanya cakupannya gitu ya, diakui bahwa cakupan Al-Quran dengan hadis terutama ya itu sangat luas, mulai dari petunjuk hidup ini itu gitu ya, bahkan sampai ke yang detail-detail, bukan hanya soal perkawinan, soal bisnis, soal bagaimana hutang piutang, bagaimana soal pembagian waris, bagaimana soal wah pokoknya ribet sampai bukan ribet, maksudnya sampai detail gitu ya, itu semua ada di Al-Quran. Jadi dikatakan apa luas lah gitu, mengandung topik mulai dari gimana mengarahkan hidup, mengarahkan diri ya supaya soleh, supaya bagaimana bertingkah laku, bidang sosial, ekonomi, sampai ke politik kenegaraan juga ada diatur gitu ya. Oke, jadi dalam Islam kehidupan agama dan sosial itu tidak bisa dipisahkan, diajarkan semua nih syarat-syaratnya ya, apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan agama ya, moral sampai ke perilaku sosial dan politik gitu. Jadi sebenarnya sampai kalau di Indonesia itu kan ada pengadilan agama gitu ya. Jadi orang mau bercerai, orang mau ini hak asuh anak ya, semuanya itu ada di Al-Qur'an dan sudah menjadi apa namanya hukum hukum yang bisa dibawa ke pengadilan ya. Makanya kita punya pengadilan agama itu mengacu kalau orang Islam ke pengadilan agama Islam gitu. Oke. Baik, kemudian masih di Islam ya, karena umat muslim itu dilarang menarik bunga atau pinjaman, makanya tadi yang saya bilang ya, ada praktek-praktek perbankan syariah gitu ya. Yang ini yang bisa jadi masalah ketika bangsa barat menjalankan bisnis di negara Islam. Nah, disinilah komunikasi lintas budaya berperan gitu. Bagaimana nih orang barat mau berbisnis di negara Islam? Mereka benar-benar harus paham bagaimana cara pandang orang Islam ya, hubungan bisnis, perkawinan ya, atau bahkan antar antar agama ya, boleh atau tidak seperti itu. Lalu bagaimana gitu ya, kan jadi agak agak rumit dan harus disikapinya seperti apa gitu ya. Sampai praktek ritual semuanya semua diatur ya. Nah, sayangnya agama Islam itu sampai dikatakan sebagai agama yang paling salah dimengerti di dunia ini gitu ya. Apalagi soal konsep jihad, bagaimana orang-orang Islam beberapa penganutnya mengatakan bunuh diri jihad demi agama. Nah, itulah makanya sampai ada peristiwa 11 September 2001 yang pesawat nabrak di gedung WTC di Amerika itu ya. Jadi kembali kepada soal konflik di Irak, di Afghanistan gitu ya, di Iran itu yang berjihad sampai ada kemarin tuh apa tuh ISIS gitu ya, sampai bom bunuh diri seperti itu ya. Itu kan apa namanya cara pandang yang sedikit berbeda dari sebagian besar umat Islam yang lain gitu ya. Saya tidak mengatakan salah benar apa itu benar-benar hanya soal berbeda gitu ya. Kita tidak dalam konteks mau menilai mereka ini bagaimana gitu ya, tapi it happens, terjadi, ada orang pakai bom bunuh diri gitu ya, ada orang Islam yang nabrakin pesawatnya di gedung itu kan, ya itu sampai dibilang agama yang paling salah dimengerti gitu ya. Oke, baik. Kemudian itulah ya, jadi kesimpulannya cara pandang merupakan orientasi budaya terhadap Tuhan, kemanusiaan, ya alam semesta, kehidupan kematian, semuanya, penyakit segala macam. Mungkin sekarang COVID-19 ini juga ya, beberapa orang mengatakan oke, kita kita apa introspeksi gitu ya, kita kita berkontemplasi gitu, kita tuh nggak boleh sombong kayak gitu ya. Ini giliran dikasih wabah, dikasih pandemi, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya bukan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi maksudnya kita tuh menyadarkan gitu bahwa kita tuh lemah gitu, makanya jangan sok-sokan gitu. Makanya aneh banget saya di era pandemi ini masih sempet demo gitu ya, masih sempet teriak-teriak, masih sempet nonton gini-gini. Aduh gitu, kayak nggak ada yang lebih penting lagi dikerjain gitu. Oke lah ya. Baik, kemudian agama merupakan salah satu cara pandang ya, ini udah
Sudah jelas, setiap agama memiliki fitur unik ya, jadi memang berbeda-beda, tapi juga ada kesamaan gitu ya. Kalau ritualnya pasti berbeda, tapi kesamaannya bagaimana menilai kehidupan, bagaimana etika tadi ya, bagaimana jujur, bagaimana harus menghormati orang lain, ramah lingkungan itu di semua agama itu ada gitu ya. Jadi merupakan elemen utama dalam budaya, gimana cara pandang seseorang itu berasal. Oke? Jadi agama memberi nasihat gimana nih kita menjalani hidup dan lebih spesifik bagaimana kita berkomunikasi. Oke. Baik, itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.